Media pimpinan Raden Mas Sutarto adalah satu-satunya kantor berita Indonesia yang membuat film dokumenter semasa Perang Kemerdekaan. Karya mereka ini bukan sebatas dokumentasi gambar bergerak, namun rekaman perjuangan bangsa yang merdeka. Raden Mas Sutarto, atau yang biasa dikenal RM Sutarto, mengawali karirnya di dunia film sejak keterlibatannya sebagai asisten kameramen dalam pembuatan film dokumenter hitam putih. Berjudul Distorsi Kultur ini dibuat untuk perusahaan film Amerika, Universal Film Corporation, dan bekerja sama dengan produser asal Belanda. Film ini diputar pertama kali di Solo pada tanggal 27 Juni 1937 dengan dihadiri Sri Paduka Susuhunan Pakubuwono ke-10, Gubernur Solo, para pangeran dan tokoh-tokoh besar lainnya. Tahun 1940, menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua, perusahaan film Belanda di Indonesia, ANIF, Algemeen Nederland Indies Film Syndicat, mengalami kebangkrutan dan menjual segala asetnya kepada NV Multifilm Harim. RM Sutarto yang dianggap telah berpengalaman dalam dunia perfilman diangkat sebagai juru kamera oleh Direktur Multifilm Batavia, Jan Cornelis Mol. Saat itulah RM Sutarto dijuluki sebagai sineas Indonesia pertama. Sutarto ini sudah menjadi fotografer ya, namanya waktu itu Foto Studio Indonesia. Mungkin kata Indonesia sudah dikenal baik pada waktu itu. Padahal pada waktu itu baru tahun 1931 di Solo. Dan boleh jadi dia memang fotografer orang Indonesia yang pertama yang juga ikut memberikan kontribusi kepada media pers di luar negeri. Karena foto-foto dia juga ada yang dimuat di pers di Amerika Serikat, termasuk di majalah Life katanya begitu, menurut tulisan-tulisan yang saya baca tentang Sutarto. Karena tidak bisa melanjutkan sekolah setelah SMA begitu ya, karena ya situasi pada masa penjajahan Belanda dulu, situasi ekonominya memang berat gitu ya. Kemudian dia mengikuti kursus saja, ada kursus arsitek dia ikuti, kursus tertulis yang bahan-bahannya berasal dari Nederland atau dari negeri Belanda, dari Holland. Dia juga kursus fotografi dan film yang bahan-bahannya secara tertulis berasal dari Swiss. Nah, jadi dia belajar fotografi, dia belajar film, dan kemudian dia dari Foto Studio Indonesia itu dia pindah pada tahun 1937 ke Multifilm, itu perusahaan punya Belanda. Selain sebagai sineas, RM Sutarto juga merangkap sebagai wartawan koran Surabaya's Handelsblad, serta koresponden juru foto untuk media dalam dan luar negeri. 8 Maret 1942, Angkatan Perang Hindia Belanda di Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang.
Semua aset milik pemerintah Belanda yang ada di Nusantara dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang. Maret 1942, Jepang membentuk pemerintahan sementara yang disebut dengan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Jakarta. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menjabat sebagai panglima tertinggi sekaligus sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer ini dilengkapi 5 departemen: Departemen Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan, Departemen Lalu Lintas, dan Departemen Kehakiman. Pemerintahan ini bertujuan untuk mensosialisasikan segala kebijakan Jepang kepada rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan pendekatan kepada rakyat dengan membentuk gerakan nasionalis Jepang. Salah satunya gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Gerakan ini adalah bentuk propaganda kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Dengan slogan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tujuannya untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timur Raya. Namun, gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat. Oktober 1942, Jepang membuat perusahaan film Jawa, Jawa Eiga Kosha. Perusahaan ini bertugas mendatangkan film-film propaganda dari Jepang, memproduksi film di Indonesia, dan memutarnya di bioskop di Pulau Jawa. Seluruh aset multifilm Batavia pun diambil alih dan diubah namanya menjadi Jawa Eiga Sha yang dipimpin oleh S. Ohya dan Ishimoto. Jawa Eiga Sha memproduksi film-film berita mingguan yang diberi judul Jawa Baru. Serta film-film cerita. Baru saja turun dari kereta api. Terus saya kemari. Semua keluarga di desa ada di dalam keadaan sehat. Dan kau bagaimana di sini? Saya pun begitu juga. Hanya perasaan ada sedikit kelainan. Karena pergaulan saya masih baru. Aigasha itu banyak film cerita dia bikin. Saya masih ingat ada film propaganda transmigrasi. Ada film propaganda untuk Romusha dan sebagainya. Jadi semi dokumenter gitu. Ya, jadi sebagai bahan propaganda, film, movie itu sangat berguna. Tapi yang membuat film itu hanya di Jawa. Karena fasilitasnya tidak ada di tempat lain. Hanya di Jawa mereka punya fasilitasnya. Yang disita dari Belanda, ini milik Belanda dulu. Di film Belanda, di Jatinegara, yang sangat mutunya bagus. Tapi di tempat-tempat lain, negara-negara lain, tidak ada fasilitas seperti itu. Di tempat itu, R.M. Sutarto dipaksa untuk terus bekerja di bawah pengawasan Sendebu atau Barisan Propaganda. Ia bekerja sebagai juru kamera, sekaligus diangkat menjadi Ketua Pekerja Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah. Berita Jepang menyerah kalah ini terdengar hingga ke Indonesia. Sultan Syahrir dan para pemuda Indonesia menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56.
Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan yang digubah oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subardio. Lewat kantor berita Jepang, Domei yang kemudian menjadi kantor berita Antara, peristiwa proklamasi ini disebarluaskan. F. Wus diperintahkan untuk membaca 3 kali berturut-turut teks proklamasi lewat radio Domei. Baru 2 kali dibacakan, tentara Jepang masuk ke ruang siar dan marah karena peristiwa proklamasi ini disebar lewat radio. Karena dilarang pihak Jepang, Yusuf Ronodipuro dan para pemuda lalu membuat stasiun radio di Menteng 31. Berita penting ini pun tersebar. Pada akhir Perang Dunia Kedua, setelah Jepang menyerah, kemudian kan kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Ya, Soekarno itu memang bukan hanya dia pekerja perusahaan film Egasya, tapi juga dia ikut bergerak sebagai pejuang kemerdekaan lah ya, di bawah tanah bersama Soekarno, Hatta. Jadi ketika dia tahu Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, dia sebetulnya ingin sekali membuat film dari peristiwa itu. Tapi ketika dia mau mengambil alat-alat film dari multifilm yang menjadi Egasya itu, dilarang oleh direkturnya Ishimoto, namanya, dilarang terus, tidak berhasil. Dia sedih sekali, menyesal sekali, karena itu tidak ada berita film atau tidak ada film mengenai pembacaan proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang ada kan foto yang dibuat oleh IPOS, oleh Mendur bersaudara. Nah, film tidak ada. Nah, kemudian sementara itu Sutarto dan kawan-kawannya yang bekerja di multifilm menciptakan lembaga baru namanya Berita Film Indonesia. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tanggal 14 September 1945, di seluruh Jawa dan Madura dengan serentak diadakan rapat penyambutan proklamasi Indonesia Merdeka. On the 14th of September 1945, all over Java and Madura, simultaneous mass meetings were held concerning the proclamation of Indonesian independence. Masukkanlah ke dalam hati kita bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu sudah menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi mungkin di antara saudara-saudara tentu timbul banyak pertanyaan. Katanya kita sudah merdeka. Katanya kita sudah menjadi bangsa yang mempunyai kemerdekaan. Tetapi mengapakah kita masih tetap sengsara, masih tetap serba kekurangan, masih tetap kekurangan kelengkapan, masih kurang ini dan itu. Pertanyaan yang semacam ini akan timbul 1001 macamnya.
Awan besar di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Anak buah Sutarto berhasil mendapatkan beberapa perlengkapan tambahan yang mereka curi dari bekas kantor mereka. Rombongan Sutarto tiba di lapangan Ikada dengan mengendarai sebuah truk, termasuk Sutarto yang bertengger di samping sebuah kamera Mitchell. Namun orang-orang Nippon Eiga Sha tak mau kalah. Mereka sempat melakukan sabotase dengan menyembunyikan baterai aki. Akibatnya liputan yang menegangkan itu terpaksa direkam tanpa suara. Nah, ketika mau meliput rapat raksasa di Ikada, ya dia memerlukan beberapa kamera, gitu kan, bukan sekadar hand kamera, film dan malah aki, ya kan, untuk untuk apa, mesinnya, untuk listriknya gitu. Tapi ya dia dipaksa aja, barangkali juga dengan mendodongkan pistol juga kepada kepala dari Eigasha itu kan. Berhasil ke Ikada di Gambir, membawa beberapa kamera. Sutarto sendiri ikut meliput. Sutarto sendiri pegang salah satu kamera selain teman-temannya yang lain, stafnya. Sudah sejak pagi, sudah sejak kurang lebih pukul 10 mereka siap di Ikada. Juga rakyat berbondong-bondong sudah sejak pagi. Walaupun kelihatannya mungkin Soekarno tadinya ragu ya, ada juga kalangan pejuang kemerdekaan kita yang barangkali khawatir karena lapangan Ikada waktu itu sudah mulai dijaga oleh tentara Jepang pakai bayonet bahwa. Jadi September itu tentara Jepang masih berkuasa. Ini juga malah aki untuk mengalirkan listrik ke kamera yang dibawa oleh Sutarto dan teman-temannya juga diambil oleh Jepang ini, dan Sutarto juga hampir tidak bisa meliput karena dirintangi oleh tentara Jepang, gitu kan. Akhirnya ya udah kameranya diputar pakai tangan aja karena akinya diambil oleh Jepang. Baru kurang lebih pukul 2 Soekarno muncul dan ramai, gitu kan. Lalu mereka bisa membuat film ini, dan film kan lebih hidup ya daripada tercetak, dan dengan cepat film ini bisa beredar ya ke banyak negara di dunia. Terhapus dari ingatan rakyat Indonesia. Hari yang melihat sampai seberapa besar tekad rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan. Rakyat membanjiri lapangan Gambir, datang dari berbagai-bagai daerah. Lapangan dikelilingi mobil berlapis baja dengan siap lengkap mitrailleur untuk menghalang-halangi rapat. Tidak menjadi halangan, lapangan terus dibanjiri oleh rakyat, tak mau pergi sebelum melihat dan mendengar amanat dari Presiden Republik Indonesia. Satu setengah bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan-karyawan film di bawah pimpinan RM Sutarto mengambil alih Jawa Eiga Sha dari kekuasaan Jepang. Pengambilan alih ini dilakukan dengan penuh perjuangan. Meskipun tentara Jepang saat itu sudah tidak berkuasa lagi, tetapi mereka masih bersenjata lengkap. Di Tanjung Priok, kapal-kapal perang Inggris yang bertugas melucuti tentara Jepang sudah hampir 3 pekan berlabuh. Bersama mereka, mendarat pula pasukan Belanda yang menyusup ke kota, berkedok sebagai rombongan administrasi sipil Hindia Belanda atau NIKA. Dari atas truk militer yang hilir mudik di
hingga akhirnya Sutarto terpaksa berbuat nekat, yakni mengancam akan menembak siapapun yang menghalangi upayanya. Esok harinya tanggal 18 Agustus dia berhasil mengambil satu hand kamera dengan beberapa roll film. Nah, dengan menodongkan pistol kepada direkturnya. Sehingga sejak 18 Agustus mulailah dia bisa membuat film tentang penetapan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, penetapan Undang-Undang Dasar 45, kemudian sidang-sidang kabinet yang pertama. Usaha Sutarto pun membuahkan hasil. Pada 6 Oktober 1945, pimpinan Jawa Eiga Shah membuat perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pihak Jepang menyerahkan seluruh aset dan studio Nippon Eiga Shah yang berlokasi di Darat Cina nomor 125 kepada Berita Film Indonesia. Berita Film Indonesia kemudian secara resmi bernaung di bawah Kementerian Penerangan Indonesia. Sayangnya, perayaan itu tak berlangsung lama. Sebulan kemudian, sekitar 200 tentara Belanda menyerbu dan mengobrak-abrik studio itu. Untungnya para awak BFI kala itu sudah melarikan dan menyembunyikan seluruh peralatan dan dokumentasi film mereka. Antara lain ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Santo Carolus, dan kediaman pribadi Sutarto. Pada 20 November 1945, tentara Belanda kembali melakukan penyerbuan secara terbuka. Mereka menduduki kantor BFI. Sutarto dan kawan-kawan pun terpaksa mengungsi ke Yogyakarta. Bersamaan dengan pindahnya pusat Republik Indonesia. Saat itulah Belanda mengubah BFI menjadi Regeringsfilm Bedrijf. Untuk sementara waktu, selama kurang lebih 5 bulan, BFI mendirikan studio dan laboratorium sederhana di Jalan Purwosari nomor 255 di Solo. Meskipun menghadapi berbagai macam kesulitan, namun berkat semangat perjuangan yang tinggi, BFI berhasil membuat dokumentasi-dokumentasi revolusi. Di antaranya, sidang Kabinet RI pertama di Gedung yaitu negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Dan kita siap sedia mempertahankannya, walau dengan jalan yang bagaimanapun juga. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Sang saka bertiba, deruk-derap langkah pemuda bersedia menerjang setiap perintah. Serbu! Presiden telah mengatakan bahwa tahun 45 sampai 50 merupakan revolusi fisik, yaitu merebut dan mempertahankan apa yang kita rebut ini dari pihak imperialis. Angkasa Indonesia pada waktu itu laksana terbakar. Kongres Pemuda di Yogyakarta. Pelucutan dan penyerahan senjata tentara Jepang terhadap sekutu.
Konferensi Komite Nasional Pusat di Malang tahun 1946. Pekan Olahraga Nasional di Solo. Perundingan PBB dengan UNCL di Yogyakarta untuk pemberhentian pendudukan Belanda setelah aksi militer 1 dan 2. Perjanjian Linggar Jati di Cirebon dan Jakarta. Daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven. Dengan penandatanganan persetujuan Linggar Jati sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Wanneer de handtekeningen die zo even zijn gezet in de historie de betekenis zullen hebben welke de ondertekenaars ervan hopen, dan volgt de ceremonie van vanmiddag het einde van het tijdperk. Perjanjian Renville. Sedang puncak, perkumpulan sedang berlumba-lumba berebut kekuasaan, satu sama lain ingin menguntungkan sesamanya. Yang kalah celaka dan yang menang tertawa. Tetapi agama Islam tetap berada di dalam suasana gelap. Hingga akhir Perang Kemerdekaan, berita film Indonesia bersama rekan-rekan mereka dari IPOS dan Antara berperan penting dalam mewartakan kemerdekaan bangsanya. Tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, Belanda menyerahkan regeringsfilm Bedrief kepada pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi Perusahaan Film Negara atau PPN. Kala itu, PPN dipimpin oleh Haryoto sebagai direktur, sedangkan Sutarto sebagai kepala produksi umum. Seiring berjalannya waktu, PPN pun berganti wajah dan diberganti nama Perusahaan Film Negara atau PFN. Kedua-duanya tentu saja berbeda ya. Kalau BFI atau kemudian menjadi PFN, ada kelebihan dari televisi, yaitu karena Gelora Indonesia yang dibuat atau diproduksi oleh PFN itu, dulu oleh BFI, itu bukan hanya disiarkan di bioskop-bioskop, saya kira di seluruh Indonesia, dan ditonton oleh masyarakat dari segala kelas, tapi juga bisa dipertunjukkan di lapangan terbuka. Jadi saya biasa tuh melihat Gelora Indonesia itu dipertunjukkan di layar di tengah sawah kering setelah panen.
Marilah kita mengenang sempadan barang bersejarah di Rengas Dengklok, 75 km sebelah timur Jakarta. Di tempat inilah para perintis kemerdekaan menyusun tenaga dan pikirannya. Sejak menjabat sebagai Kepala Produksi Umum mulai tahun 1951 sampai dengan 1964, Sutarto mampu memproduksi 30 hingga 40 film dokumenter dan 4 film cerita. Selain itu, ia juga bertugas membuat film berita atau biasa dikenal dengan istilah newsreel. Newsreel yang diberi nama film Gelora Indonesia ini ditayangkan sebelum film utama diputar. Itu lebih pada tahun-tahun awal kemerdekaan lebih lagi penting karena sangat sedikit media pers cetak yang sudah ada waktu itu, televisi belum ada, siaran radio juga yang ada baru Radio Republik Indonesia gitu. Jadi Gelora Indonesia disiarkan oleh Berita Film Indonesia itu ya sangat menarik dan sangat informatif, dan kami yang menonton bioskop dimanapun hampir setiap hari bisa melihat Gelora Indonesia itu menjelang pemutaran film utama. Kalaupun saya berada di sebuah kota kecil atau bahkan di sebuah desa yang sama sekali tidak ada bioskop, sekali-sekali saya bisa melihat Gelora Indonesia itu dipertunjukkan di lapangan terbuka. Bayangkan saja, dan itu selalu penuh dengan penonton yang dipertunjukkan di lapangan terbuka sekalipun. Karena dari mana lagi mereka bisa mendapatkan informasi? Apalagi itu kan hidup kan, dalam bentuk gambar kan, kelihatan wajah-wajah orang, apa tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan dari tokoh-tokoh yang diberitakan. Pembangunan dan perlengkapan sarana PFN pun dilakukan, seperti membangun laboratorium untuk memproses film hitam putih dan berwarna, ruang rekaman dan ruang editing. Dananya didapat dari bantuan pemerintah Amerika melalui Technical Cooperation Administration sebesar $500.000 Amerika. Tidak hanya itu, mereka juga mendatangkan tenaga ahli untuk melatih calon juru kamera dan sineas. Sedangkan untuk ahli teknologi, mereka mengirim stafnya untuk belajar ke luar negeri. Seperti Sutarto, yang mendapat beasiswa Leader Grant dari Rockefeller Foundation untuk menambah pengetahuannya di bidang televisi dan perfilman. Selama 3,5 bulan di Amerika dan Kanada, kehadiran BFI maupun PFN tak luput dari perannya sebagai corong pemerintah yang berkuasa pada masanya. Karena itu kan dulu lebih sebagai salah satu film yang dibuat sebagai propaganda gitu ya, propaganda pemerintahan. Jadi kalau saya lebih suka mengatakan PFN ini sebagai humas negara sekarang, bukan humas pemerintahan gitu ya. Makanya kalau kita bicara humas negara, maka yang akan kita angkat lebih kepada local value, kemudian kepada budaya, kemudian kepada representasi negara itu yang kita mau tampilkan seperti apa sih gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya kami memposisikan diri sebagai humas negara. Tahun 1962, setelah televisi Republik Indonesia mengudara, film cerita Gelora Indonesia semakin terdesak. Masyarakat semakin banyak memiliki pesawat televisi, sehingga cenderung menyaksikan berita-berita dari TVRI. Sedangkan PFN memutuskan untuk beralih memproduksi film dokumenter bernama Gelora Pembangunan. PFN itu berjaya di sekitar tahun 70 akhir, 78, 79, tahun 80 gitu ya. Kami itu banyak memproduksi program-program acara TVRI. Jadi saat itu hampir semua konten TVRI itu diproduksi oleh PFN. Kalau mbaknya ingat mungkin ada Gelora Pembangunan, Gelora Indonesia, itu semuanya diproduksi oleh PFN. Seiring berkembangnya waktu, gaung PFN pun mulai meredup. Saya masuk tahun 2013, pertengahan bulan Juli, saya ditunjuk Pak Dahlan untuk memimpin PFN.
saat itu PFN boleh dibilang ya mati suri ya, benar-benar tidak ada kegiatan gitu. Kemudian teman-teman pegawai juga tidak ada aktivitas gitu ya. Jadi aktivitas utama lebih kepada pengolahan aset, pengolahan ruangan gitu loh untuk disewakan seperti itu. Kemudian pelan-pelan saya menghabiskan tahun pertama saya untuk lebih pada pembenahan internal gitu loh. Jadi restrukturisasi organisasi, SDM, kemudian juga mulai kembali lagi memperkenalkan PFN kepada seluruh pihak ya, baik BUMN maupun umum seperti itu. Kenapa sih sebenarnya agak sulit menjawab karena saya tidak ada pada zaman itu. Cuma hasil kami diskusi dengan teman-teman pegawai yang lama, kemudian dari beberapa dokumentasi yang kami coba review, kami bisa simpulkan bahwa meredupnya PFN itu ada dua hal sih sepertinya gitu. Yang pertama adalah berhentikannya APBN, pendanaan dari pemerintah untuk produksi. Kemudian yang kedua adalah tidak siapnya alih teknologi. Jadi sekitar tahun 90-an kan dulu mulai beralih ke digital. Nah, di situ sepertinya tidak siap lah gitu PFN untuk alih teknologi gitu. Jadi disitulah mulai akhirnya kita mulai turun. Laboratorium film kita sendiri itu untuk proses film seluloid terakhir berproduksi tahun 2002. Semua karya berita film Indonesia tidak hanya sebuah dokumen sejarah semata, tapi juga sebuah perenungan dalam bentuk suara dan gambar bergerak. Film merupakan salah satu bahasa visual yang bisa dimengerti dan dipahami oleh semua golongan dan lapisan masyarakat.